Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan atau mempresentasikan tugas 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi antara modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi pada tugas kali ini saya akan coba presentasikan atau paparkan dengan menggunakan refleksi model 4P, yaitu berisi peristiwa, kemudian yang kedua berisi perasaan, yang ketiga adalah tentang pembelajaran, dan yang terakhir berisi tentang penerapan. Untuk peristiwa, momen penting atau mencerahkan dan menantang yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2, yaitu pertama, ketika mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu dapat membuka wawasan saya dalam dunia pendidikan, bahwa dalam modul 1.1 Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran atau pandangannya tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu sebenarnya bukanlah mengisi kertas-kertas kosong, yaitu guru atau proses pendidikan itu tidak fokus pada bagaimana kita mengarahkan anak sesuai dengan kemauan kita, melainkan tugas seorang guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu mengarahkan anak atau menebalkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak itu terlahir tidak sebagai kertas kosong, melainkan sudah memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Tugas seorang guru adalah hanya menuntun atau menebalkan potensi-potensi anak tersebut, sehingga nanti mereka ketika sudah selesai mendapatkan proses pendidikan, bakat-bakat tersebut akan muncul sesuai dengan arahan guru-gurunya. Kemudian yang kedua, ketika mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, itu benar-benar dapat membuka wawasan saya tentang pentingnya nilai dan peran seorang guru penggerak di sekolah. Jadi, seorang guru penggerak itu tidak hanya menjalankan proses pembelajaran, kemudian setelah itu selesai, tetapi seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dirinya atau kemampuan dirinya atau potensi-potensi dirinya, melainkan seorang guru penggerak juga dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga guru penggerak itu memiliki peran yang sangat penting ketika berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, saya mencoba memahami dan menerapkan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, momen penting mencerahkan ketika mempelajari modul 1.2, yaitu saya dapat menemukan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, yaitu modul 1.1 merupakan dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan pendidikan ketika kita ingin menerapkan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nah, di sini modul 1.1 itu merupakan fondasi awal bagaimana seorang guru penggerak itu dapat memandang pendidikan itu sebagai suatu proses menuntun, sehingga nanti ketika terjun di sekolah atau di dalam kelas, seorang guru penggerak dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan perannya dengan tetap mengacu kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saat itu terjadi, perasaan atau saya merasa seperti atau bagaikan saat mempelajari dan mencoba menerapkan dalam pembelajaran mengenai modul 1.1 dan 1.2, saya merasa bahwa saya menjadi seperti seorang guru yang baru dengan wawasan baru, di mana sebelumnya mungkin ketika melakukan pembelajaran, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu belum benar-benar bisa saya terapkan ketika berada di kelas atau di sekolah.
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan banyak merubah pola pikir saya, terutama tentang pendidikan. Di mana bahwa dulu mungkin kita berpikir bahwa siswa itu merupakan sebuah kertas kosong, kemudian tugas seorang guru adalah untuk mengisi kertas-kertas kosong tersebut sesuai dengan keinginannya. Tetapi ketika mempelajari modul 1.1, saya dapat menambah wawasan baru tentang dunia pendidikan, bahwa pendidikan tersebut tidak hanya mengisi kertas kosong, tetapi pendidikan merupakan proses menuntun dan menebalkan nilai-nilai atau minat dan bakat yang terdapat pada anak. Nah, perasaan saya ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya merasa senang dan bahagia bahwa saya dapat menambah ilmu dan wawasan yang baru yang bermanfaat nanti ketika menerapkan dalam kelas atau dalam pembelajaran. Sehingga harapan saya adalah dengan mempelajari modul ini atau mendapatkan pendidikan ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Adapun pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir beberapa hal, bahwa yang pertama, pendidikan merupakan proses untuk mengisi sebuah kertas kosong atau tabula rasa. Nah, kertas kosong ini akan diisi sesuai dengan kemauan dari si penulis. Artinya di sini adalah pendidikan itu merupakan sebuah proses untuk mengisi anak-anak yang tadinya tidak memiliki minat dan bakat tertentu atau kemampuan-kemampuan tertentu, itu dilakukan oleh seorang guru. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa anak-anak ini merupakan kertas kosong yang akan diisi sesuai dengan kemauan kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, guru merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa semua anak harus dapat menguasai materi yang saya berikan atau yang saya ajarkan ketika berada di dalam kelas. Dan yang terakhir, refleksi merupakan hal yang jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah saya lakukan ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun setelah melihat atau mendapatkan materi di modul 1.1 dan 1.2 ini, sekarang saya berpikir bahwa pendidikan itu tidaklah mengisi kertas kosong, melainkan pendidikan itu hanya merupakan sebuah proses menuntun. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara yaitu menebalkan. Jadi tugas seorang guru itu tidaklah mengisi kertas-kertas kosong atau anak-anak tadi, melainkan anak-anak itu sudah terlahir dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Sehingga tugas seorang guru adalah hanya menuntun mereka bagaimana supaya nanti ketika setelah selesai mendapatkan proses pendidikan, bakat-bakat atau minat-minat dari anak tersebut dapat muncul atau dapat ditebalkan sesuai dengan minat yang mereka bawa sejak lahir. Kemudian yang kedua, sekarang saya berpikir bahwa guru yang baik itu tidak hanya menjadi sumber belajar di kelas, melainkan guru yang baik itu adalah guru yang menghamba pada anak. Artinya adalah guru yang dapat meningkatkan atau dapat memunculkan potensi-potensi anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki ketika dari mereka lahir. Kemudian yang ketiga, sekarang saya berpikir bahwa anak tidak harus menguasai semua materi yang saya berikan, karena masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika di dalam kelas, salah seorang anak mungkin tidak pandai dalam mempelajari materi-materi tertentu, tetapi masing-masing anak itu sudah ada potensi dan minat atau bakatnya masing-masing, sehingga tugas seorang guru tidak lagi harus menjejalkan semua materi yang ingin dia sampaikan kepada anak, tetapi tugas guru adalah hanya menyampaikan dan mengarahkan anak agar potensinya dapat muncul sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, sekarang saya berpikir bahwa refleksi merupakan hal yang sangat baik
untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya adalah dengan melakukan proses refleksi, seorang guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari yang tadinya mungkin masih ada hal-hal yang masih kurang menuju hal-hal yang dikatakan mungkin bisa lebih baik atau lebih sempurna. Adapun rencana pengembangan diri yang akan coba saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 sebelumnya. Yang pertama yaitu saya akan mencoba untuk dapat lebih menerapkan nilai-nilai guru penggerak, terutama dalam nilai keberpihakan kepada murid, dengan menjadi seorang among atau penuntun bagi siswa. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi saya tidak lagi mengarahkan anak atau memaksakan anak untuk bisa paham, untuk bisa menerima semua materi yang saya berikan. Tetapi tugas saya adalah memberikan materi dengan cara yang baik, dengan cara yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak bisa menerima materi tersebut. Dan yang terakhir, saya akan mencoba menjadi seorang inovator dengan cara untuk mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang sesuai dengan perkembangan anak-anak, hal-hal yang sesuai dengan zaman yang dilewati oleh anak-anak, sehingga nanti dengan mempelajari hal-hal tersebut, saya berharap saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ketika berada di kelas. Jadi harapan saya adalah anak-anak ini nanti dapat mengikuti proses pembelajaran dengan cara yang asik dan menyenangkan, dengan cara yang menarik dan menyenangkan, sehingga materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh murid. Terima kasih. Demikian presentasi atau pemaparan dari saya tentang tugas 1.2 TA.8 yaitu koneksi antar materi, modul 1.1 dan 1.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.